Bapak Ibu yang kami banggakan, pagi hari ini acara kita akan dipimpin oleh moderator yang hobi traveling, S1 Psikologi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka. Kita sambut bersama moderator kita hari ini, Ibu Herna Mawati. Beri aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pagi ini saya diberi kepercayaan oleh Dispar Provinsi untuk mendampingi para narasumber yang hebat-hebat semua untuk bisa memberikan pencerahan pada kita mengenai bagaimana pengembangan desa wisata. Saya tidak mau berlama-lama ini karena yang lain sudah menunggu apa yang ingin disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu ini. Oke, kita mulai di materi pertama ini adalah yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Hugua. Monggo Bapak, silahkan. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mbak Herna yang saya hormati, tepuk tangan dong yang meriah untuk Mbak Herna. Jadi Herna ini orang gila. Saya pun tidak tahu misinya apa orang ini nih. Mana-mana selalu ada Ibu Herna. Ternyata ada di Kemendes, di Parekraf, hampir semua. Yang saya hormati yang mewakili Menteri Pariwisata, Pak Wawan, kemudian yang mewakili Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ada satu laki-laki hebat di samping saya, yaitu Ketua Asosiasi Desa Wisata Asi Dewi. Wow. Bapak-bapak Kepala Dinas, terutama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi, Pak Beli, tepuk tangan yang meriah. Bu Sekda, saya harus jujur. Saya mengatakan Pak Beli ini adalah given for Southeast Sulawesi Province. I tell you the truth, trust. I tell you the truth. Saya berikan informasi Anda benar. Karena sebetulnya ide yang saya mau kami sampaikan ini, GIPI sejak sekian lama, Gabungan Industri Pariwisata mencoba membantu Provinsi Sulawesi Tenggara. Tapi kami belum menemukan titik masuk yang bagus. Nanti Bung Beli ini, ya tepuk tangan yang meriah untuk Bung Beli lagi, saya harus katakan itu. Bapak-bapak Kepala Dinas Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara, para penggiat pariwisata, hadirin yang berbahagia yang saya tidak bisa sebut persatu. Pertama saya terima kasih, syukur alhamdulillah dulu, Ibu Sekda sehat, dari Kementerian Sehat semua, Ibu Herna sehat untuk hadir di tempat ini. Untuk paling tidak kita pertama kali saya merasa sebagai Bupati 2 periode. Kemudian saya jadi anggota DPR RI. Terima kasih Bapak Ibu telah memilih saya. Dan hari ini baru merasa bahwa ternyata kita perlu bicarakan masa depan Sulawesi Tenggara berkaitan dengan pariwisata. Baru hari ini, detik ini di Wabula ini. Karena selama ini saya tidak pernah merasa, Bupati 2 periode tidak pernah merasa, harus kritik apa boleh buat. Tidak pernah merasa bahwa kita diskusikan pariwisata ini a vision for Southeast Sulawesi Province, sebagai satu cara pandang tentang Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu maka sekali lagi terima kasih Pak Gubernur Ali Mazil, Anda telah memfasilitasi pertemuan ini, dan kedua pertemuan ini di desa, di tempat seperti ini. Jadi materi saya sebetulnya sesuatu yang GIPI telah pikirkan. Terus Ibu Herna yang gila ini, Pak Beli yang hebat itu, kita berdiskusi awalnya di Hotel Pullman, Jakarta, dalam kerangka HPN. Oh ya, dalam kerangka HPN, Hari Pers Nasional. Muncullah beberapa ide, kita bicara Sulawesi Tenggara sebetulnya sekian menyeluruh, tapi muncullah sebuah ide yang menjadi tema hari ini Pak Wan. Wakatobi Beyond Seven Wonders, menciptakan ekosistem pariwisata yang mampu menjadikan kawasan wisata Wakatobi dan kawasan 7 wonders yang tersebar
di seluruh sutra menjadi grand design pariwisata Sulawesi Tenggara. Bayangan saya setelah pertemuan kita lakukan, maka Sulawesi Tenggara punya grand design. Mengapa? Lanjut Pak Bawan. Masalah kita di Sulawesi Tenggara, saya bupati 2 periode. Mohon maaf, orang mengatakan Wakatobi itu sombong, seolah-olah jalan sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi apa yang dibayangkan saya pada saat jadi bupati adalah bagaimana how to create the ecosystem of the tourism in South Sulawesi Province. Karena apapun Dinas Pabeli melatih pengembangan SDM-nya, kalau green design belum mengarah ke ekosistem, maka repot kita. Dilatih keterampilannya mati, kenapa tidak ada pengunjung? Dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu maka, jadi di sini masalahnya pariwisata sudah berkelas dunia. It's amazing. Tidak bisa saya lukiskan dengan kata-kata yang berkaitan dengan potensi wisata kita. Kelas dunia. Cuma persoalannya adalah kita belum terkenal. Kalau Wakatobi sudah bisa lah. Di Access University di London hampir terkenal Bali Wakatobi. Di mana-mana. Tetapi secara menyeluruh Sulawesi Tenggara ekosistem pariwisata belum terbentuk. Mengapa? Saya pun merasa Pak Wawan belum tegas grand design pariwisata Sulawesi Tenggara. Ke arah mana dia? Belum ada. Yang ada cuma Dinas Pariwisata Provinsi, mohon maaf Pak Beli, bekerja tanpa arah. Tidak mendukung apa sih Wakatobi itu ke arah mana? Kolaka Utara ke arah mana? Belum. Masih jalan sendiri Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara, sebab belum ada green design ke arah mana Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedua, belum ditetapkan trigger pemicu atau pelatuk Sulawesi Tenggara. Kalau kita senapan mau tembak sasaran, untuk dapat membuat senapan berfungsi harus ada pelatuknya, harus ada pemicunya, ada peledaknya. Kita belum menemukan itu selama ini. Berikutnya, belum tegas integrasi perencanaan antar kabupaten kota. Mohon maaf, provinsi jalan sendiri, kabupaten jalan sendiri masing-masing kita dengan cara kita masing-masing. Ke arah mana aja, I don't know. Dalam percaturan pariwisata di Indonesia, Sulawesi Tenggara itu dalam percaturan 15 tahun kemudian kita posisi di mana? Percaturan kabupaten kota dalam peta Sulawesi Tenggara kita belum tahu di mana posisi masing-masing. Kita belum bicara bagaimana posisi Indonesia Sulawesi Tenggara dalam kancah pertarungan pariwisata dunia. Belum bisa, karena belum ada desain. Berikutnya, belum tegas integrasi perencanaan antar kabupaten kota sudah tadi. Belum tegas penetapan kalender event yang menggetarkan dunia. Di kemarin saya ke Buton Tengah, hampir setiap hari Buton Tengah bikin event. Pertanyaannya, seberapa besar event di Buton Tengah itu menggetarkan Sulawesi Tenggara? Bukankah dari Sampulawa yang datang dengan Batauga yang datang hanya melihat eventnya sendiri, tapi belum mengundang Kota Bau, belum mengundang orang Kendari, belum mengundang orang Makassar, belum mengundang orang luar negeri datang. Kalau cuma event itu, maka target kita adalah mematangkan ekosistem. Tapi pertanyaannya, apakah hanya mematangkan ekosistem? Jadi belum maksimal. Berikutnya, belum. Kembali. Belum tegas integrasi marketing. Bagaimana kita memasarkan Sulawesi Tenggara kalau belum ada green design? Terus bagaimana pengembangan SDM-nya kalau belum ada grand strateginya dan seterusnya. Lanjut. Oleh karena itu maka seminar happen. Di Kendari Pers Nasional merekomendasi 9 poin untuk ditindaklanjuti guna memperkuat kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Wakatobi dan 7 wonders lainnya. Kenapa Wakatobi dia masuk ke kawasan strategis pariwisata nasional? 10 new balis. Jadi mempromosi Sulawesi Tenggara nggak bisa meninggalkan Wakatobi karena dia jadi pelatuk, pemicu. Baru kita bicara Keraton Buton, baru kita bicara Liangkau Berimuna, baru kita bicara Rawa Opa yang meliputi 4 kabupaten, baru kita bicara Mais di Kendari yang dibangun Pak Gubernur di Turunipa, baru kita bicara Konawe Utara dengan Mata Rombeo dan air panas Wawulesiannya. Karena apa? Sejarah Bali membuktikan 60 tahun baru jadi Bali sekarang. Awalnya dari mana?
Pantai Kuta dengan surfingnya, budayanya baru menyebar ke Bali. Kita bicara tentang Labuan Bajo, kita bicara dulu Komodonya, baru beredar ke satu NTT. Sekarang kita bicara Mandalika. Begitu MotoGP Presiden hadir sebagai influencer, satu NTB habis. Oleh karena itu maka membangun Sulawesi Tenggara tidak bisa meninggalkan Wakatobi, makanya Wakatobi Beyond, Wakatobi dan sekitarnya dalam kerangka marketingnya. Terus Hapen, ya lanjut. Bunyinya bisa? Adik bantu. Hapen telah melapor ke presiden. Ini loh hasilnya. Dunia. Dan ekosistem pariwisata di Labuan Bajo begitu kerennya. Lalu maju ke Mandalika. Ekosistem pariwisata di sana berkembang dengan baiknya hampir semua lini. Kami minta setelah Mandalika, event selanjutnya adalah Wakatobi Beyond untuk menggetarkan dunia. Mas Menteri, ini PHRI adalah partner strategis untuk mengembangkan ekosistem pariwisata. Sehingga saya berharap ke depan PHRI ini menjadi penting di mata pariwisata nasional. Pada tahun 2021 yang lalu kami melanjutkan kegiatan akomodasi untuk para nakes, dan ini merupakan program PEN sudah kami eksekusi begitu dengan PRI. Alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan tingkat penyerapannya sangat tinggi. Nah, untuk Wakatobi sendiri, menurut saya yang terbaik itu adalah bagaimana wisata bahari yang luar biasa di Wakatobi itu bisa dikembangkan, dan saya sepakat ada event yang menggetarkan ini. Sumatera Barat juga sedang kami rancang bersama dengan BPBD dan juga Dinas Pariwisata agar ada juga event yang betul-betul menggetarkan, dan saya sepakat ini adalah PR kita. Kan ada G20 juga, dan G20 ini membuka ruang dan peluang untuk Wakatobi menjadi salah satu venue terkait pariwisata yang berkelanjutan atau sustainable tourism. Oke. Jadi HPN pada saat yang bersama pembicaranya Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno. Begitu rapat kerja PHRI di Padang, saya kembali ingatkan Pak Menteri, dan Pak Menteri mengatakan oke, setelah Mandalika, setelah Labuan Bajo Mandalika, maka kita gaspol membuat event yang menggetarkan dunia di Wakatobi. Ini Pak Wawan, komitmen Pak Menteri melalui IG-nya beliau. Lanjut. Oke, jadi Wakatobi sebagai trigger, pelatuk dan seterusnya. Lanjut. Lanjut. Jadi ini bagian kita, Pak Beli. Jadi bagaimana pariwisata Sulawesi Tenggara itu kita lihat dalam Wakatobi Beyond. Nih, tengah. Ada 7 wondersnya. Pertama Benteng Keraton Wolio. Kenapa wonders pelatuk di Pulau Buton ini meliputi 4 kabupaten kota di sini? Kota Bau-Bau, Buton Selatan, Buton Tengah, Buton Utara menurut saya sendiri dia. Jadi tidak ada hegemoni antara bupati, tidak ada, mesti kerjasama semua bupati, wali kota, kepala dinas provinsi, kepala dinas kabupaten, karena kita bicara pariwisata nggak ada batas wilayah di sini, bro. Kenapa Keraton Buton? Jangan Buton mengatakan itu harusnya jangan di bau-bau pindah ke Pasar Wak, nggak bisa, tidak bisa hegemoni wilayah ini barang. Kenapa Keraton Buton menjadi pelatuk Pulau Buton? Karena Keraton Buton itu warisan abad ke-15, 450 tahun kerajaan dan kesultanan. Nggak ada yang bisa menandingi di Pulau Buton ini. Itulah trigger untuk Pulau Buton, band Wonder 1 misalkan. Kemarin saya dari Wawangi, aduh keren banget. Pusat peradaban awal ternyata sebelum Keraton Buton terbentuk di Wawangi. Saya masuk di Lia Bidadari, Gua Bidadari kemarin di Buton Tengah, Pak. Keren banget, aduh gila. Saya bilang kalau saya dikasih di Wakatobi seperti ini, saya hentakan dunia 1 kali 2 kali. Gila Pak, sayang Pak, masuk ke situ saat babat dulu rumput. Aduh minta ampun, babat rumput Pak. Sayangnya jalanannya besar-besar udah, tapi masuk ke pariwisata belum. Berarti Pak Kadis mohon bilang sama Pak Bupatinya kalau mau didatang kunjungi harus ada.
baru kita bicara tentang bagaimana hutan Lambu Sanggo dan seterusnya. Jadi eventnya berdasarkan pada wonders itu. Jangan lagi setiap kabupaten bikin. Satu kali hentakan, besoknya di Buton Selatan, besoknya di Buton Tengah, besoknya di sini. Jadi 1 minggu itu 10 hari itu betul satu wonder. Ekosistemnya terbentuk secara menyeluruh. Tadi di sini saya datang, Pak, saya mau bikin sukun, mau makan sukun goreng. Ya silakan Pak, silakan. Mari Pak. Selamat datang Pak Sarul. Ya. Oke. Jadi tadi saya mau goreng sukun di sini. Bila kita cari kompor dulu. Syukurlah, akibat event ini menciptakan banyak hal baru di sini. Artinya dengan event itu terjadi ekosistem pariwisata. Apalagi kita bicara tentang event-event satu wonders. Berikutnya, Rawa Opa. Bukan. Ya. Rawa Opa meliputi 4 kabupaten kota. Baru kita bicara semua sumber-sumber yang ada di sana, mulai ada Meramo, macam-macam. Pulau Padamarang, kemudian Pulau Padamarang, Sangia di Bandera di Kolaka. Itu nama eventnya, itu triggernya. Baru kita bicara satu, cerobong nikel tertua tahun 1935 dibentuk. Baru kita bicara tentang apa namanya, kita bicara tentang Danau Tambrasi, kita bicara tentang sungai terpendek itu, kita bicara. Jadi satu event di sana bisa 10 hari, tapi seluruh kabupaten kota terangkut. Demikian pula kita masuk pada Mata Rombeo, air panas. Kita bicara Liang Kaburi, Kepulauan Selatan, Kepulauan Tibero, Kepulauan bukan Selatan, Kepulauan Selat Tiworo. Kemudian hutan mangrove Butur. Baru kita bicara Tornipa My Center. Jadi ada 7 wonders, ada 7 saja yang masing-masing punya trigger yang jadi kalender event. Jadi Pak Beli, harapan saya, bayangan kita GP di Sulawesi Tenggara ini cuma 7 event, kalender event dalam setahun. Berarti kalau kita bagi 17 atau 7 event di dalam 24 bulan, berarti setiap 3 bulan ada event. Tapi satu kali event, misalkan event keraton atau wonder 1 Pulau Buton, kita laksanakan selama 10 hari. Jadi dari mana-mana seluruh dunia datang ke sini selama 10 hari itu tidak pernah kehabisan atraksi, karena melibatkan 4-5 kabupaten dan kota. Kenapa Butur kita masukkan, Pak Bele? Karena Pak Kadis, karena ternyata hutan mangrove di Butur ini adalah hutan mangrove terbesar kedua di Asia Tenggara, terbesar di Asia Tenggara. Jadi dia pantas kalau kita jadikan apa? Kita jadikan dia menjadi satu wonders untuk Buton Utara. Di mana posisi desa wisata? Kalau wonders ini semua kita sudah bangun dan eventnya berdasarkan pada itu, maka pasti tumbuh desa wisata di sekitarnya, dan juga pasti berkaitan dengan bagaimana lingkungannya. Nah, Pak Wawan, ada niat kita. Lanjut. Ini kira-kira tunggu. Kembali dulu terus. Ya, ini tadi wonder keraton, ada pantai Nirwana Bau-Bau, air terjun dan seterusnya ini. Hampir semuanya. Kelas dunia semua ini. Tidak ada kelas lokal, dunia semua. Terus wonder berikutnya. Rawa Opa Watu Muhai. Waduh, jenis ikan dengan flora fauna di Rawa Opa itu amazing. Luar biasa. Rawa sehebat itu. Harus menjadi dolar di sana. Pelakunya siapa? 4 kabupaten kota yang bergerak di situ. Satu judul. Berikut. Pulau Padamarang, Sangia di Bandera. Gila ini Berna. Semua ini punya nilai yang luar biasa, kelas dunia. Lanjut. Mata Rombeo, air panas Papulesea. Air panas Papulesea menurut saya, Pak Wawan, ibu-ibu, saya hampir semua benua udah lewat. Saya belum pernah menemukan satu air panas sehebat air panas Papulesea. Gila. Amazing. Dari musim ini turun, lalu kita datang musim berikutnya sudah berubah. Amazing. It should be $1 billion business harusnya. Tapi kapan? Itu nanti setelah Great Design ini terbangun. Lanjut. Liang Kaburi dan Kepulauan Selat Tiworo, layang-layang tertua di dunia menurut sejarah ada di sana. Liang Kaburi itu peradaban sebelum
peradaban China. Ini harus diangkat menjadi sebuah event penting yang ada di Muna. Berikut hutan mangrove Buton Utara seperti ini. Lanjut. Terunipa My Center. Bayangan saya dan ini cita-cita Pak Gubernur. Begitu jalan Terunipa dibangun selesai, ada convention center hebat di situ, ada ruangan paralel 10 sampai 20 ruangan. Datang sekjen PBB, datang ribuan orang. Dampaknya apa? Dampaknya hotel semua berkembang di ibu kota. Dampaknya apa? Hutan mangrove di depan Teluk itu menjadi penting. Dampaknya apa? Museum. Ibu Sekda, kayaknya museum itu belum ada nama, Bu. Saya pernah berkunjung. Museum provinsi itu nggak ada namanya. Hanya museum apa? Saya tanya kepalanya, museum apa namanya? Belum ada. Saya kira ini menjadi penting karena itu identitas. Aduh, Bu Sekda, fasilitasnya juga minta ampun. Mati semua lampunya tiba di atas saya. Ini etalase Sulawesi Tengah, identity, masalah kebudayaan. So, kalau saya ini laki-laki ini mungkin rambut saya atau perempuan rambutnya itu museum, tapi kasihan dia. Oh my goodness. Oh ya? Ya, baik Pak, saya respon di tengah jalan. Museum yang ada di bawah kendali Dikbud itu masih afiliasinya masih pusat dengan kanwilnya ada di Makassar. Itu di sini cuma UPTD. Oke, jadi mungkin dari Jakarta Pak Wan coba dikomunikasikan karena menurut saya agak risih masuk di museum itu. Kemudian kita bicara kebun raya dan seterusnya. Lanjut. Ya. Setelah itu baru kita bicara kalau ini diadop menjadi kesepakatan di sini karena kami GIPI sudah membuat kesepakatan. Para pengusaha industri pariwisata kita sudah sepakat Wakatobi Seven Wonders ini menjadi kesepakatan. Tinggal di sini mudah-mudahan menjadi kesepakatan supaya di follow up dengan SK peraturan gubernur. Bila perlu kita perdakan di tingkat provinsi nanti menjadi sebuah green design pariwisata Sulawesi Tenggara ke depan. Kira-kira begitu. Lanjut. Setelah Labuan Bajo, pernyataan Pak Menteri Pariwisata tadi, next Gaspol Wakatobi Seven Wonders. Lanjut. Kebetulan Pak Wawan, tanggal 8 sampai tanggal 10 Juni, Presiden Joko Widodo kita harapkan ada di Kendari, di Wakatobi, meresmikan namanya GTRA Summit, Gerakan Reforma Agraria. Saya kebetulan mitra Komisi 2 itu adalah seluruh kementerian yang ada di sampingnya Bapak Presiden, mulai Mensesnek, Mensetkap, Kepala KSP. Kebetulan juga Menteri Sofyan Jalil mitra saya, hampir setiap saya ketemu. Saya udah bicara dengan Pak Sofyan Jalil, kami sepakat untuk mendatangkan Bapak Presiden. Hari Senin besok saya ketemu dengan Mensesnek. Ibu Sekda, surat gubernur saya sudah lihat, saya sudah pegang. Surat Bupati Wakatobi saya sudah dapat. Dan tugas saya sebagai anggota DPR memastikan dan meyakinkan Mensesnek Pak jadwalkan untuk Presiden ke Wakatobi. Itulah pentingnya ada wakil kita di daerah. Kebetulan memang mitra saya. Pak Wawan, bisakah kita gunakan kesempatan? Kebetulan tanggal 8 Juni United Nations World Ocean Day 2022. Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Jangan lagi dong simbol-simbol hutan yang semata-mata ditonjolkan, tapi simbol laut menjadi penting. Presiden Republik Indonesia pimpinan G20 dan pimpinan COP27 nanti di Jakarta. Global warming. Bolehkah Seven Wonders ini berkaitan dengan Jokowi Dive Point Artificial Reef di sana? Jadi Pak Presiden itu dibayangkan ada namanya terumbu karang buatan. Mudah-mudahan beliau berpakaian renang, nyelam, meletakkan, dan kami sudah siapkan Jokowi Point. 5 hari yang lalu saya masih menyelam di Wakatobi untuk melihat Jokowi Point itu dan keren banget. Waduh, luar biasa. Pada saat Pak Jokowi meletakkan itu dive spot Jokowi, pada saat yang bersamaan nanti dengan Menteri Pariwisata kita launching Wakatobi Seven Wonders-nya ke seluruh pelosok dunia. Keren banget kalau bisa kita lakukan. Lanjut. Judulnya ini Revitalization Collection Action for the Ocean.
Ini beresonansinya kalau satu kali hentakan di Wakatobi akan beresonansi 7 wonders dan ke seluruh dunia, pesan itu kemana-mana. Karena kita adalah negara maritim yang concern kepada perubahan iklim. Dan Bapak Presiden ini belum pernah, setelah tracking di sejarah saya cari di YouTube, beliau belum pernah berpakaian nyelam, dan belum pernah di air, selalu di atas dan di bukit dan di mana. Sementara kita negara maritim, jadi barangkali ini kesempatan penting juga kita pesan dunia bahwa memang dari Wakatobi di bawah laut kita akan memberikan sinyal kepada dunia. Kenapa? Ternyata dari aspek ilmu pengetahuan ada 3 pusat keanekaragaman hayati dunia. Pertama, Coral Triangle, segitiga karang dunia. 6 negara, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Solomon Island, Indonesia, Timor Leste 6. Kemudian di Amazon, hutan di Amazon. Yang ketiga Kongo Basin yang di Kenya itu. Kita itu negara maritim memang, karena posisinya memang pusat segitiga karang dunia. Mari kita buktikan. Nih, kalau kita lihat ini Wakatobi ini, Buton ini. Kita ini segitiga karang dunia. Kalau orang duduk, maka kita itu pusatnya. Kalau orang duduk, cepat pergi. Jadi tidak salah kalau Presiden memberikan pesan bahwa kami sebagai negara maritim dunia ini loh, kami bekerja sebagai G20 dan COP27, kami memang concern pada lingkungan dan tidak lagi penanaman pohon atau mangrove, tapi peletakan terumbu karang. Ya, mau berakhir ini Pak. Kenapa? Coba lihat ini data. Dibandingkan dengan 3 pusat penyelaman dunia, di Karibia itu cuma 50 spesies terumbu karangnya saja. Yang hebat di Amerika Latin itu. Di Laut Merah Mesir cuma 300 spesies. Di Wakatobi, di Pasar Wajo dan sekitarnya Indonesia 750, 850 yang ada di dunia ini. Jangan bandingkan dong. Kehebatan bawah laut Indonesia dengan seluruh dunia tidak ada, bro. Ibu kotanya itu di Indonesia ini. Gitu. Ya, paru-paru dunia saya kira ini Kerarif ini apa ya? Mana? Jadi dengan adanya 7 wonders dan sub wondersnya mampu membuka peluang agar wisata yang terdapat di Sulawesi Tenggara dapat menggetarkan dunia. Itulah kesimpulan kita, mudah-mudahan menjadi kesepakatan kabupaten kota sehingga green design pariwisata Sulawesi Tenggara terbentuk disertai dengan peraturan gubernur. Mudah-mudahan diperdakan sampai kapanpun Sulawesi Tenggara punya green design, pemerintah pusat bisa melakukan integrasi perencanaan APBD dengan gubernur memanggil semua bupati wali kota dalam kerangka bagaimana menyusun green design pariwisata Sulawesi Tenggara sehingga percaturan pariwisata di Indonesia tahu kita ke arah mana. Demikian pula percaturan dunia bisa kita bermain mengatakan, wow, kami Sulawesi Tenggara ternyata telah mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang justru lebih hebat daripada Bali. Bukan Bali lagi, tapi berikutnya Sulawesi Tenggara. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.